Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bersatu, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Acara dengan masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Karanganyar, Kepala Bupati Karanganyar, Ibu Haja Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Dan seluruh pejabat dari Provinsi Jawa Tengah, para bupati, dan juga Bapak Ibu semua, tamu undangan hadirin yang berbahagia. Kehadiran Allah SWT bahwa hari ini kita bisa kami tiap jam selalu memantau sehingga jalan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Di antara kemarin sudah buka tutup, tetapi karena kemarin pukul 2 rumah dan fasilitas umum di beberapa kecamatan mengalami kerusakan ringan hingga berat. 56 yang di lokasi bencana alam yaitu di Mogol, dan jumlah murid 9 lahan pertanaman dan pertanian di beberapa kecamatan sehingga terjadi korban meninggal sebanyak 62 dan luka-luka ringan, luka-luka berat masih 5 ada di rumah sakit. Margoyoso tanah longsor, Jatioso tanah longsor, Jumapolo, Jenawi, Kerjo sampai Majowigan tanah longsor. Evakuasi sejak kemarin 31, masih 3 korban belum terangkat. Karanganyar 1 sudah dikebumikan, Matese 4 langsung dikebumikan hari pertama, Ngargoyoso 3 dikebumikan hari pertama, Jumapolo 8 langsung dikebumikan hari pertama, Jenawi 3, Dijo, Kebak Ramat, Jaten termasuk Jumantono wilayah banjir tidak ada. Sejauh 1,5 juta rupiah kali 256 dosa ringan. Bupati memerintahkan semua kepala dinas badan kantor bekerja sama bencana alam. Dimulai dari pukul 1.30 melalui langsung menelpon seluruh camat untuk memantau daerah masing-masing dan dipandu oleh orang sudah mulai masuk dari warga, kades, camat dan Kesbangkimas bahwa terjadi beberapa bencana. Dan kemudian pukul 3 sudah dilaporkan banyak HP pejabat kepala dinas camat untuk selalu hidup agar koordinasi lancar. Bisa menerima bantuan, posko yang lain tidak boleh agar manajemen terkontrol, satu pintu satu instruksi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan para Menteri Kabinet dan para pimpinan dan pejabat yang bertugas di Jawa Tengah, Saudari Karanganyar. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa saudara yang mengalami musibah, kehilangan barangkali orang tua saudara wafat di Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada keluarga yang ditinggalkan saya minta tabah, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita arungi masa depan kita dengan ketegaran dan kesabaran. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sejak jam-jam pertama, hari-hari pertama telah bekerja keras untuk mengatasi bencana alam, khususnya tanah longsor dan banjir ini di Karanganyar ini, yang tadi secara rinci telah disampaikan oleh Ibu Rina. Saya bangga dan saya senang kalau pemimpin, kalau semua pejabat dan petugas pemerintahan langsung ke lapangan menangani permasalahan itu, tentu hasilnya lebih baik. Karena hadir juga beberapa bupati dari daerah yang lain, saya juga mengucapkan terima kasih atas kecepatan dan ketanggap segeraan yang dilakukan.
Dan yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ada yang mengalami kesulitan, yang lain pura-pura tidak tahu. Apalagi kalau mereka punya kemampuan yang lebih untuk membantu meringankan beban bagi saudara-saudaranya yang memerlukan. Mari kita pelihara nilai luhur nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, bahwa semangat kesetiakawanan sosial, gotong royong, persatuan adalah nilai bangsa Indonesia. Kita wujudkan apalagi dalam keadaan seperti ini. Jakarta melakukan kunjungan 3 hari di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Agendanya 2. Yang pertama seperti ini, datang langsung di tempat-tempat bencana untuk saya dapat melakukan pengecekan apakah langkah-langkah penanganan bencana telah dilaksanakan dengan baik. Apakah ada permasalahan yang pemerintah pusat mesti membantu agar semuanya bisa dilaksanakan lebih lancar lagi. Ini adalah untuk melaksanakan program-program yang sudah dijadwalkan sekian bulan yang lalu, program perikanan untuk nelayan, peternakan, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga dengan akhir tahun sebelumnya, curah hujan di negeri kita tinggi. Menurut ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), itu di seluruh Indonesia bulan Desember, Januari, bahkan bisa masuk Februari, curah hujan masih tinggi. Kalau curah hujan tinggi, maka akan ada banyak sekali datangnya air dari langit yang apabila bukit-bukitnya gundul bisa menimbulkan bencana longsor. Apabila menggenangi sungai-sungainya meluap jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di tempat kita. Ini menunjukkan iklim sejagat, iklim di bumi kita ini sedang tidak bersahabat. Mengapa bumi kita terutama tahun-tahun terakhir menjadi kurang bersahabat? Sebagian besar ditentukan oleh kesalahan manusia di seluruh dunia. Ratusan tahun, terutama puluhan tahun terakhir, hutan-hutan tidak dipelihara dengan baik, menebang pohon seenaknya, menggunakan bahan bakar minyak yang diambil dari perut bumi yang menimbulkan gas karbon dioksida, itu ternyata membuat bumi kita panas kalau penggunaannya boros, penggunaannya berlebihan, tidak hemat. Kalau buminya panas, ibarat bumi itu seperti ini, yang mengelilingi udaranya panas, terjadi pergeseran iklim, perubahan iklim. Akhirnya timbullah iklim-iklim yang ekstrim. Kalau panas-panas sekali, terjadi kebakaran di Australia, di Amerika, di Eropa, yang meninggal banyak karena gelombang panas. Bayangkan gelombang panas menimbulkan kematian karena saking panasnya. Kalau dingin-dingin betul, terjadi juga banyak korban di Amerika kemarin karena hujan curahnya tinggi sekali, banjir bandang dan longsor. Oleh karena itu, sebagai umat hamba Allah, kita harus tobat, kita harus belajar dari masa lalu. Mari mulai sekarang kita merawat hutan kita, menanam pohon, jangan membuang sampah sembarangan, bikin nanti mengganggu saluran-saluran, menggunakan bahan bakar jangan berlebihan, kita hidup hemat dan lain-lain. Perilaku yang harus kita bangun itu jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi itu semuanya perlu waktu. Kita tidak boleh menyalahkan masa lalu. Yang jelas sekarang kita punya tugas. Mari bersama-sama kita selamatkan bumi kita selamatkan Indonesia kita selamatkan hutan kita bikin perkuatan tanggul-tanggul di tempat-tempat yang rawan banjir dan sebagainya. Yang lain-lain sempat melaporkan kepada saya perkembangannya. 2 hari yang lalu Pak Gubernur melapor kepada saya bencana banjir di Jawa Tengah.
termasuk tanah longsor di Karanganyar, di Wonogiri, di Sragen, di Sukoharjo, dan di tempat-tempat yang lain. Kemarin saya menerima presentasi Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur juga ada banjir-banjir, terutama di kabupaten, memberikan keselamatan bagi kita semua. Tapi secara ilmiah memang curah hujan tinggi, kemungkinan banjir masih ada, kemungkinan tanah longsor masih ada. Lakukan langkah-langkah antisipasi, penjelasan kepada penduduk terus-menerus untuk lebih waspada. Kemudian setelah kita laksanakan tanggap darurat, maka yang rusak-rusak kita perbaiki. Apakah jalan, apakah bendungan, apakah tanggul, atau sedang yang kira-kira bisa ditangani oleh para bupati dan wali kota, tanganilah dengan baik dengan menggunakan sumber daya yang ada, APBD maupun sumber-sumber lain yang sah. Kalau kerusakannya sedang dan menuju ke berat, dan itu tentu menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk mengatasi dan menangani, atasilah, tanganilah dengan baik. Kalau kerusakannya berat dan di luar kemampuan kabupaten, kota, dan provinsi, kami, pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk mengatasi dan memberikan bantuan-bantuan. Ini adalah sistem yang kita anut. Ada membangun fasilitas yang sangat diperlukan oleh publik. Kalau jalan putus, ya segera dibangun. Saya didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Joko Kirmanto. Beliau sudah keliling 2 hari 2 malam ini, ruas-ruas jalan mana, bagian tanggul mana, tempat-tempat mana yang perlu dipikirkan untuk segera diperbaiki dan dibangun kembali. Kemudian tadi setelah ditampung di tempat pengungsian, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mungkin kembali karena sangat-sangat berbahaya. Saya senang sekali kalau beliau-beliau itu berkenan untuk dilakukan relokasi, dicarikan tempat yang lebih aman untuk tinggal, hidup beserta keluarganya, sehingga tidak perlu takut dan cemas setiap musim penghujan. Nah, oleh karena itu di sini ada Menteri Sosial yang akan menata semuanya itu. Kemudian tadi sudah disebutkan Menteri yang menyelesaikan, ada Pak Gubernur nanti, supaya segera bisa direlokasi ke tempat yang aman. Itu menyangkut, tidak usah ragu-ragu, kami datang bukan untuk mencari-cari kesalahan, kami datang untuk memberikan simpati, untuk membantu sesuai dengan kemampuan negara. Tapi ingat, kami membantu bukan hanya Karanganyar, tapi juga di tempat-tempat yang lain yang mengalami musibah yang sama. Keadilan itu penting, tetapi yang penting, yang sangat memerlukan bantuan harus kita bantu. Benar tadi, di samping nanti penggunaan anggaran untuk merehabilitasi, dan rekonstruksi itu yang membangun kembali Karanganyar ini atau daerah-daerah lain pasca bencana. Itu ada aturannya tadi, kabupaten, provinsi, pusat, anggarannya pun ada, APBD, APBN, dan sumber-sumber yang sah. Itu kita lakukan. Bantuan bukan untuk rekonstruksi, tapi untuk mengatasi tanggap darurat yang tadi disebutkan jumlahnya 5 miliar. Ada pesan Bu Rina, mudah-mudahan Karanganyar paling banyak katanya. Pak Gubernur, Bapak Ali Lubis pasti sudah tahu bagaimana menata bantuan itu. Sebagaimana juga Jawa Timur, kemarin kami berikan bantuan yang sama, juga diprioritaskan pada kabupaten-kabupaten yang kerusakannya paling besar.
tengah-tengah.